Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang membahas tentang pentingnya pengamanan informasi pada mata kuliah keamanan jaringan komputer dan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hadi Prayitno. Di sini kami yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Oka Rahul, dan teman saya. Saya Afu Mirza Mustafa. Saya Siti Aryati Istiqomah. Saya Isneni Rofiah. Saya Jasman Musabasa. Nah, di sini kami berlima ingin mempresentasikan beberapa subbab atau beberapa bab. Yang pertama adalah informasi sebagai aset. Yang kedua adalah kebijakan pengamanan informasi. Yang ketiga adalah langkah pengamanan informasi. Yang keempat adalah langkah bila terjadinya gangguan penggunaan informasi. Yang kelima ada penerimaan usaha mengenai keamanan informasi. Dan tak usah berlama-lama lagi, sini langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Jasman Musabasa. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan membawakan materi informasi sebagai aset. Informasi sebagai aset adalah informasi adalah salah satu aset bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang sebagaimana aset lainnya memiliki nilai tertentu bagi perusahaan atau organisasi tersebut sehingga harus dilindungi. Untuk menjamin kelangsungan perusahaan atau organisasi, meminimalisir kerusakan karena kebocoran sistem keamanan informasi, serta mempercepat kembalinya investasi dan memperluas peluang usaha. Nah, di sini bisa dibilang aset sebagai suatu barang yang sangat bernilai tinggi. Contohnya adalah aset informasi dari perusahaan seperti data manufaktur, gaji karyawan, dan data-data tentang jumlah penerimaan bersih dari perusahaan yang sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya. Serta contoh lainnya adalah informasi seperti data KTP yang bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak dikenal untuk kepentingan tertentu. Berikutnya, lanjut materi selanjutnya. Lalu ada di sini tentang kebijakan pengamanan informasi. Kebijakan pengamanan informasi ini atau disebut dengan Information Security Policy atau kebijakan pengamanan informasi terdiri dari dua jenis kebijakan pengamanan informasi, yaitu bersifat program level dan yang bersifat isu spesifik. Perbedaan di antara keduanya adalah dari hal yang diaturnya. Kebijakan program level adalah yang mengatur sesuatu program sistem informasi secara umum, misalnya program information security. Sebaliknya, kebijakan isu spesifik adalah kebijakan yang mengatur hal tertentu yang sangat spesifik. Misalnya kebijakan tentang penggunaan email di perusahaan. Bentuk dari kebijakan pengamanan informasi ini sudah sangat detail, sehingga sudah merupakan peraturan tersendiri yang wajib. Namun ada pula kebijakan-kebijakan yang masih perlu dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan lagi. Misalnya tentang kebijakan password di sebuah perusahaan mungkin saja sudah sangat detail mencakup jenis-jenis password dari sistem level password, user level password, dan lain-lain. Hingga cara membuat password yang baik. Skema umum dari kebijakan pengamanan informasi adalah sebagai berikut. Untuk pembuatan kebijakan biasanya dimulai dari ada tujuan, lalu ruang lingkup kebijakan, lalu kebijakan itu sendiri, lalu sanksi, lalu definisi, dan sejarah revisi. Lalu selanjutnya ada langkah keamanan informasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Lanjut. Yang perlu dilakukan dalam mengamankan sistem informasi ada 4. Yang pertama itu aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Contohnya seperti ketika mendesain sebuah website e-commerce, yang perlu dipikirkan adalah keamanan konsumen, karena merupakan aset yang penting seperti pengamanan nama, alamat, ataupun nomor kartu kredit. Yang kedua, ada analisis resiko, adalah tentang identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan.
Yang ketiga, perlindungan. Kita dapat melindungi jaringan internet dengan pengaturan internet firewall, yaitu suatu akses yang mengendalikan jaringan internet dan menempatkan web dan FTP server pada suatu server yang sudah dilindungi oleh firewall. Yang keempat, ada alat-alat atau tool yang digunakan pada suatu komputer merupakan peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah langkah bila terjadi gangguan pengamanan informasi. Hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengamanan. Aspek keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Penerapan keamanan informasi dimulai dari diri sendiri dan dilakukan terhadap peralatan yang sering kita gunakan seperti komputer dan gadget. Pengamanan komputer dilakukan dengan yang pertama adalah penggunaan password untuk akses komputer dengan kriteria minimal 8 karakter, kombinasi huruf, kapital, huruf kecil, karakter khusus, dan angka. 2. Memasang antivirus. Yang ketiga, selalu menggunakan software berlisensi. 4. Tidak menggunakan removable media atau hard disk eksternal, flash disk dari orang yang tidak dikenal. Kelima, jangan lupa untuk selalu melakukan backup data secara berkala. Dengan penerapan keamanan informasi secara baik dan berkelanjutan, maka kesadaran akan keamanan informasi menjadi semakin meningkat dan pada gilirannya tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak hanya akan melindungi diri kita sendiri, tetapi meluas hingga lingkup yang lebih besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oka. Selanjutnya adalah penerimaan user mengenai keamanan informasi. Yang pertama adalah security policy atau kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan ini adalah manajemen yang mengarahkan untuk mengamankan dan menjaga informasi krusial yang dimiliki oleh perusahaan. Meliputi aspeknya yaitu adalah pertama adalah information security infrastruktur, terus yang kedua adalah informasi security of policy. Yang kedua adalah sistem access control, yaitu dia yang dapat mengendalikan dan membatasi akses user terhadap informasi-informasi yang telah diatur kewenangannya. Yang pertama adalah meliputi access control. Yang kedua ada user access management. Yang ketiga adalah user responsibilities. Yang keempat ada network access control. Yang kelima adalah operating system access control. Yang keenam ada application access control. Terus yang ketujuh adalah monitor system access and use. Dan yang ke-8 adalah mobile computing and telenetworking. Yang ketiga adalah communication and operation management atau manajemen komunikasi dan operasi, yaitu adalah sebagai penyedia perlindungan infrastruktur sistem informasi melalui perawatan dan pemeriksaan berskala. Yang A ada yang aspek-aspeknya itu meliputi yang pertama A operational produce and responsibilities. Yang B ada sistem planning and acceptance. Yang C adalah protection against malicious software. Yang D adalah housekeeping. Yang E ada network management. Yang F ada media handling and security. Yang G ada exchange of information and software. Selanjutnya yang kita dapat adalah 4 mengenai sistem development and maintenance atau pengembangan sistem dan pemeliharaannya, yaitu sebagai pemvalidasi sistem operasi yang baru saja diimplementasikan. Yang aspek-aspeknya itu meliputi yang A ada security in application system, yang B ada cryptographic control, yang C ada security of system files, yang D ada security in development and support process. Yang kelima yang kita dapat adalah physical and environment security atau keamanan fisik dan lingkungan, yaitu adalah menjaga keamanan dari segi fisik seperti kehilangan atau kemalingan data. Yang meliputi aspeknya yaitu ada A secure arrest, B equipment security, yang C ada general control. Yang keenam adalah compliance atau penyesuaian.
yang mana adalah sebuah kepatuhan dalam pembentukan prosedur dan aturan-aturan sesuai hukum yang berlaku. Yang A itu ada compliance with legal equipment. B ada review of security policy and technical compliance. Yang C ada system audit and consideration. Yang ketujuh, kita mendapatkan personal security atau keamanan perorangan, yaitu sebagai mengatur tentang pengurangan resiko dari penyalahgunaan fungsi yang disebabkan akibat dari kesalahan dari setiap user itu sendiri. Yang itu ya, yang A meliputi security in job definition and resourcing. Yang B user training. Yang C ada responding to security incidents and malfunction. Yang kelapa ada security organization atau organisasi keamanan, yaitu mengatur tentang keamanan secara global pada suatu organisasi, mengatur dan menjaga integritas sistem informasi yang dilakukan. Yang meliputi aspek A security of third party access, B outsourcing. Yang sembilan adalah asset classification and control atau klasifikasi dan kontrol aset, yaitu memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan informasi berdasarkan level proteksi. Meliputi aspeknya yaitu ada A accountability for assets, B information classification, dan yang terakhir yaitu 10 business continuity management atau manajemen lanjutan usaha. Aspek ini membangun dan menjaga keamanan sistem manajemen informasi akan terasa jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan memperbaiki sistem yang telah terdisintegrasi. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah memperhatikan presentasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.